Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholawat dan salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman yang selalu dirahmati Allah, sampai pada hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat, karunia, kemudahan demi kemudahan. Juga Allah sampaikan kepada kita yang paling penting adalah keimanan. Dengan keimanan ini kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi seseorang yang punya kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah. Dan apalagi yang kita harapkan selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia yang menjadi panutan kita, yang senantiasa kita contoh setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, dan kita berharap semoga dengan mencintai beliau, mencintai keluarga-keluarga beliau, mencintai setiap sunnah-sunnah beliau, mencintai apapun yang beliau cintai, dan dengan membenci apapun yang beliau benci, kita semuanya mampu untuk mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ketika di yaumul qiyamah nanti kita bisa dipertemukan bersama dengan beliau, berada di belakang barisan beliau, bisa untuk memeluk beliau, bisa untuk bercengkrama dengan beliau. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua sholawat-sholawat kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau untuk berjumpa dengan beliau suatu saat nanti. Dan mudah-mudahan beliau ridho juga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu persoalan berkaitan dengan suatu bulan mulia yang kedatangannya sangat ditunggu-tunggu dan sangat diistimewakan oleh umat muslim di dunia. Yap, bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2021 ini terasa sama saja dengan bulan Ramadan tahun 2020 lalu. Namun terasa berbeda dengan bulan Ramadan di tahun-tahun sebelum itu. Bisa disimpulkan, bulan Ramadan di 2 tahun terakhir ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun-tahun sebelum itu. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadikan bulan Ramadan tahun ini terasa berbeda? Bagaimana sih akibat-akibat yang ditimbulkannya? Mungkin teman-teman semua sudah paham apa yang sedang terjadi dan apa saja akibat yang disebabkan. Betul, yang terjadi adalah merebaknya COVID-19 atau biasa disebut sebagai pandemi virus corona. Hal inilah yang menyebabkan bulan Ramadan di 2 tahun terakhir ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dampak yang ditimbulkannya antara lain pergerakan kita untuk melakukan ibadah di masjid-masjid dibatasi, kita yang biasa ngabuburit sama sahabat dekat dilarang, kita yang biasanya melakukan ritual bukber atau berbuka bersama di luar rumah tidak diperbolehkan. Maka itu tadi yang menjadi sebab Ramadan di 2 tahun terakhir ini terasa hambar, bahkan bisa dikatakan kurang seru oleh sebagian orang. Akan tetapi bagi orang-orang yang mampu memahami kondisi ini, bagi orang-orang yang mau bersabar, bagi orang-orang yang bertawakal terhadap ketentuan Allah, maka insya Allah banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari situasi di pandemi COVID-19 ini. Kemudian teman-teman, saya memiliki sebuah kisah sejarah yang akan saya ceritakan berkaitan tentang bulan Ramadan. Dilihat dari garis besarnya, kejadian dalam kisah ini cukup mirip dengan apa yang terjadi pada bulan Ramadan di 2 tahun terakhir. Teman-teman di sana pasti tidak asing lagi mendengar kisah tentang terjadinya Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya Perang Badar
yakni saat kaum muslim menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, yang membawa barang dagangan kaum Quraisy dari Syam ke Mekah. Motif penghadangan didasari oleh keinginan kaum muslim yang ingin mengambil hak-hak mereka yang dulu dirampas oleh kaum Quraisy ketika kaum muslim hijrah ke Madinah. Peperangan tersebut melibatkan kaum muslim yang berjumlah 313 orang melawan kaum Quraisy dengan 1000 orang pasukannya. Singkat cerita, kaum muslimin akhirnya memenangi pertempuran tersebut dengan bantuan Allah melalui perantara pasukan malaikatnya. Guys, dari kejadian perang Badar tersebut, bisakah kalian mengaitkannya dengan kondisi saat ini? Kondisi di mana pandemi COVID-19 menyerang umat muslim saat bulan Ramadan di 2 tahun terakhir? Samakah peristiwa perang Badar yang di mana pasukan muslim melawan pasukan kaum Quraisy sebagaimana perang yang terjadi kini, di mana kita sebagai umat muslim melawan pasukan corona? Samakah waktu kejadian pada peristiwa perang Badar melawan Quraisy dengan perang melawan corona? Jawabannya adalah sama. Di Ramadan kali ini, kita tidak menghadapi pasukan Quraisy, melainkan menghadapi pasukan corona. Bahkan yang kedua kalinya. Di Ramadan kali ini, kita sama-sama melakukan peperangan melawan pasukan corona, sebagaimana pasukan muslim pimpinan Rasulullah menghadapi pasukan Quraisy di bulan Ramadan pula. Untuk itu, sudah selayaknya dan seharusnya kita untuk meniru apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pasukan muslim untuk menghadapi pasukan Quraisy, yang kemudian diimplementasikan ke kehidupan kita saat ini ketika kita menghadapi pandemi virus corona di bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan cara meningkatkan ibadah dan amalan-amalan, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tidak melupakan tawakal, serta selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari segala mara bahaya, setidaknya kita sudah meniru hal-hal yang dilakukan Rasulullah beserta umat muslim ketika itu, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan bantuannya untuk menghadapi kondisi seperti sekarang. Kita selalu berharap pada bulan Ramadan tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ujian berupa pandemi COVID-19 dan kita dapat menjalani ibadah puasa serta melakukan amalan-amalan sebagaimana seharusnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat pada khalayak ramai dan dapat dipraktikkan langsung pada kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.